Sosok wanita itu menjerit kesakitan. Tubuhnya mulai terbakar oleh cahaya yang muncul dari kitab tersebut. Makhluk-makhluk hitam di luar rumah juga meraung. Satu persatu menghilang menjadi debu. Malam sebelum Adi berangkat ke kampung setan, pertengkaran sengit terjadi di rumahnya. Ibunya, Wati, dan ayahnya, Rahmat, menentang keras keinginannya untuk pergi ke desa terkutuk itu. Adi, dengarkan ibu. Jangan pergi ke sana. Kampung itu sudah lama ditinggalkan karena sesuatu yang mengerikan. Tidak ada yang kembali dari sana. Ibu, itu cuma mitos. Aku harus pergi. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana. Kau keras kepala, nak. Apa kau tidak takut kehilangan nyawamu? Orang-orang sudah memperingatkan kita. Jangan bermain dengan hal yang tidak bisa kau pahami. Adi menghela napas panjang, mencoba menahan emosinya. Namun, dalam hatinya, ia tahu ada sesuatu yang memanggilnya ke sana. Sesuatu yang harus ia pecahkan. Ayah, ibu, aku tidak bisa diam saja. Aku merasa harus mencari tahu kebenaran tentang kampung itu. Aku sudah mendengar terlalu banyak cerita. Aku harus melihatnya sendiri. Adi, tolong nak. Aku tidak mau kehilangan kamu. Aku janji akan baik-baik saja, ibu. Aku hanya pergi sebentar. Aku akan kembali. Rahmat menatap anaknya dalam-dalam. Ia tahu bahwa Adi sudah bertekad. Dengan berat hati, ia menghela napas dan menundukkan kepala. Kalau kau tetap bersikeras, kau jangan harap kami bisa menolongmu jika sesuatu terjadi. Tanpa menjawab, Adi berbalik, mengambil jaketnya, dan berjalan keluar rumah. Ia menyalakan motornya, tidak menyadari bahwa ibunya masih berdiri di ambang pintu dengan air mata yang mengalir di pipinya. Malam itu, hujan turun deras membasahi jalanan tanah yang menuju sebuah desa terpencil di pedalaman hutan Jawa. Suara gemuruh petir bersahutan menerangi langit yang pekat. Adi, seorang jurnalis muda, memacu motornya melewati jalan licin dan berlumpur. Ia mendapat tugas untuk menyelidiki legenda kampung setan. Desa yang konon telah lama ditinggalkan penduduknya karena teror makhluk gaib. Setelah hampir 2 jam perjalanan, Adi tiba di gerbang desa yang sudah lapuk. Papan nama desa tergantung miring. Huruf-hurufnya hampir terhapus oleh waktu. Udara di sekitar terasa lebih dingin dari biasanya, membuat bulu kuduknya berdiri. Ia menyalakan senter dan melangkah masuk. Di sepanjang jalan desa, rumah-rumah kayu berdiri dalam keadaan usang dan terbengkalai. Beberapa pintunya terbuka, seolah mengundang sesuatu untuk masuk. Adi melihat ke dalam salah satu rumah. Meja dan kursi masih tersusun rapi. Namun lapisan debu tebal menutupi semuanya. Seperti ada sesuatu yang pergi secara tiba-tiba dan tak pernah kembali. Saat ia melangkah lebih jauh, terdengar suara langkah kaki di belakangnya. Adi menoleh cepat, tapi tak ada siapapun. Suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas. Adi merasakan napasnya semakin berat. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Lalu, terdengar suara cekikikan pelan dari salah satu rumah. Adi mencoba bersikap rasional, berpikir, mungkin hanya angin yang berhembus. Namun, suara itu semakin lama semakin jelas, berubah menjadi tawa yang nyaring dan menyeramkan. Tiba-tiba, sebuah bayangan hitam melesat melewati jendela rumah di depannya. Adi menelan ludah, merasa tubuhnya mulai gemetar. Ia mengangkat kameranya untuk mengambil gambar. Tetapi saat ia menekan tombol, layar kameranya hanya menampilkan bayangan hitam. Tiba-tiba, layar itu berubah, menampilkan wajah seorang wanita pucat dengan mata kosong menatap lurus ke arahnya. Wanita itu tersenyum menyeringai. Adi terlonjak mundur, menjatuhkan kameranya. Lalu, terdengar suara isakan dari dalam rumah sebelah. Suara tangisan seorang anak kecil. Adi, meskipun ketakutan, merasa ada sesuatu yang memaksanya untuk mencari sumber suara itu. Ia melangkah masuk ke rumah tersebut. Senter di tangannya bergetar. Ruangan itu gelap dan berbau anyir, seperti bau darah yang membusuk. Saat ia memasuki ruang utama, ia melihat seorang anak kecil duduk membelakanginya. Bahunya berguncang karena menangis. Nak, kamu baik-baik saja? Tanya Adi dengan suara bergetar. Anak itu berhenti menangis. Perlahan, kepalanya menoleh ke belakang, tetapi bukan dengan cara biasa. Kepala itu berputar 180 derajat, memperlihatkan wajah pucat dengan mata hitam pekat dan mulut sobek hingga ke pipi. Bapak datang untukku? Suara anak itu terdengar lirih, namun menggema di seluruh ruangan.
Adi mundur dengan napas memburu. Lalu suara langkah kaki mulai terdengar dari luar rumah. Puluhan langkah kaki. Ia menoleh ke jendela dan melihat sosok-sosok hitam berdiri di jalanan desa, mengelilingi rumah tempatnya berada. Mata mereka merah menyala dalam kegelapan. Seketika, lampu senter Adi berkedip-kedip sebelum mati total. Dalam kegelapan itu, ia merasakan hawa dingin menyelimutinya. Ia mencoba berlari, tetapi kakinya terasa berat. Seperti ada sesuatu yang mencengkeramnya dari bawah. Terdengar bisikan di telinganya. Kau tidak bisa pergi. Adi menjerit sekuat tenaga. Namun, di luar sana, di tengah hujan deras, hanya suara angin yang terdengar. Kampung setan kembali sunyi, seolah tak pernah ada siapapun yang datang atau pergi. Hujan mulai mereda, menyisakan kabut tebal yang menyelimuti desa mati itu. Suara jeritan Adi lenyap, ditelan malam, dan kini ia tergeletak di tanah, tubuhnya kaku, seperti baru saja mengalami mimpi buruk yang nyata. Perlahan, ia membuka matanya dan mendapati dirinya masih di dalam rumah tua yang tadi ia masuki. Namun, ada yang berbeda. Ruangan itu kini tampak lebih bersih. Tidak ada debu atau bau busuk. Namun kali ini, anak itu tampak seperti anak biasa. Tidak menyeramkan, tidak berwajah mengerikan. Anak itu menatapnya dengan tatapan kosong. Kau harus pergi sebelum mereka datang. Suara anak itu lirih, namun tegas. Anak itu menoleh ke jendela, dan Adi mengikuti arah pandangnya. Di luar, sosok-sosok hitam itu masih berdiri di tempat yang sama. Namun kini, mereka bergerak perlahan, semakin mendekat ke rumah. Mata mereka bersinar merah, dan bayangan mereka memanjang, seolah merayap ke dalam rumah. Anak kecil itu berlari mendekati Adi, dan mencengkeram lengannya. Mereka akan mengambilmu. Jangan lihat mata mereka. Lari sekarang. Tanpa pikir panjang, Adi bangkit dan berlari ke arah pintu. Begitu ia melangkah keluar, seluruh desa terasa bergetar. Suara jeritan dan rintihan menggema dari segala arah. Sosok-sosok hitam itu mulai menggeram, merayap lebih cepat ke arahnya. Adi meraih kameranya yang masih tergeletak di tanah, lalu berlari menuju gerbang desa. Namun, jalan yang tadi ia lalui kini berubah. Pohon-pohon yang tadinya di pinggir desa kini berdiri rapat, membentuk tembok alami yang menghalanginya. Setiap ia mencoba mencari jalan keluar, pohon-pohon itu bergerak, mengubah jalannya. Tidak, ini tidak mungkin. Adi terengah-engah, merasa seakan kampung setan menelannya hidup-hidup. Tiba-tiba, suara bisikan kembali terdengar di telinganya. Jangan lari. Kau adalah bagian dari kami. Sekarang. Adi merasakan tangannya membeku. Saat ia menoleh ke samping, ia melihat sosok wanita pucat tadi, berdiri hanya beberapa langkah darinya. Senyum mengerikan masih menghiasi wajahnya. Ia mengangkat tangannya, menyentuh pundak Adi dengan jemarinya yang dingin. Sekejap, tubuh Adi tak bisa bergerak. Matanya terbelalak, jantungnya berdegup kencang. Pandangannya mulai kabur, dan satu-satunya yang ia dengar hanyalah suara tawa pelan yang menggema di kepalanya. Langit di atas kampung setan berubah menjadi kelam, seolah bulan dan bintang enggan menyinari desa yang telah menjadi penjara bagi Adi. Ia masih berdiri, kaku di tengah jalan. Napasnya terengah, pikirannya kacau. Tiba-tiba, suara langkah kaki bergema dari segala arah. Adi memalingkan wajahnya ke setiap sisi. Namun yang ia lihat hanyalah bayangan-bayangan samar yang bergerak dengan kecepatan mengerikan. Sosok-sosok hitam itu kini mengelilinginya, berbisik dengan suara-suara yang berasal dari dalam kegelapan. Kau salah masuk, Adi. Kau bukan tamu, tapi kau adalah korban. Adi mundur selangkah, tubuhnya gemetar. Ia mencoba berpikir jernih. Ini tidak mungkin nyata. Ia harus menemukan jalan keluar sebelum semuanya terlambat. Tiba-tiba, anak kecil yang tadi memperingatkannya muncul kembali di belakangnya. Namun kali ini, wajahnya penuh luka sayatan, dan matanya memancarkan cahaya merah redup. Ia menatap Adi dengan tatapan pilu. Ada satu cara, tapi kau harus berani. Apa? Apa yang harus aku lakukan? Tanya Adi dengan suara bergetar. Temukan rumah kepala desa. Di sana, ada sesuatu yang bisa membebaskanmu. Tapi kau harus cepat. Mereka tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah. Seketika, angin berembus kencang, mengguncang rumah-rumah kayu di sekeliling desa. Dari balik bayangan, makhluk-makhluk itu mulai merayap mendekatinya, memperlihatkan wujud mengerikan mereka. Wajah-wajah yang telah lama membusuk, dengan mata kosong yang seolah menghisap jiwa. Tanpa membuang waktu, Adi berlari menuju pusat desa, mencari rumah kepala desa. Yang dimaksud hanya ada satu bangunan yang tampak lebih besar
dari rumah-rumah lain. Dengan pintu kayu yang sudah hampir roboh, ia mendorong pintu itu dengan sekuat tenaga dan masuk ke dalam. Ruangan itu dipenuhi oleh lemari kayu tua dan potret seorang pria berusia lanjut yang mengenakan pakaian adat Jawa. Matanya tajam, seolah masih hidup, meskipun hanya dalam lukisan. Adi merasakan bulu kuduknya meremang. Di sudut ruangan, ada sebuah meja dengan kitab tua yang sudah lapuk. Tangannya gemetar saat membuka halaman pertamanya. Tulisan dalam aksara Jawa kuno tertera di sana. Namun, ada satu kalimat yang bisa ia pahami. Yang telah dikutuk hanya bisa bebas dengan pengorbanan. Tiba-tiba, suara langkah kaki bergema di dalam rumah. Ia menoleh dan melihat sosok wanita pucat tadi berdiri di ambang pintu. Senyum mengerikan masih melekat di wajahnya. Namun kini, tubuhnya tampak lebih nyata, lebih mengerikan. Sudah waktunya, Adi. Bisiknya dengan suara yang bergema di seluruh ruangan. Lantai di bawah Adi bergetar, seolah ada sesuatu yang bergerak dari bawah tanah. Ia tahu, jika ia tidak segera menemukan jalan keluar, nyawanya akan berakhir malam itu juga. Maka, dengan sekuat tenaga, ia meraih kitab tua itu dan membacakan mantra yang tertulis di halaman terakhirnya. Kata-kata itu meluncur dari bibirnya tanpa ia mengerti. Namun, sesuatu mulai terjadi. Udara di sekitarnya bergetar dan jeritan menggema di seluruh desa. Sosok wanita itu menjerit kesakitan. Tubuhnya mulai terbakar oleh cahaya yang muncul dari kitab tersebut. Makhluk-makhluk hitam di luar rumah juga meraung. Satu persatu menghilang menjadi debu. Namun, sebelum wanita itu lenyap, ia tersenyum dan berkata, Kau mungkin bisa keluar, tapi kau tidak akan pernah bebas. dengan satu ledakan cahaya yang menyilaukan, semuanya menjadi gelap. Ketika Adi membuka matanya, ia berada di pinggir hutan. Motornya terparkir di sampingnya. Tidak ada tanda-tanda desa di hadapannya. Ia menghela napas, mengira bahwa semua itu hanyalah mimpi buruk. Namun, saat ia hendak menyalakan motornya, sesuatu menarik perhatiannya. Di kaca spion, ia melihat bayangan sosok wanita pucat itu tersenyum di belakangnya. Dan suara bisikan kembali terdengar di telinganya. Kita akan bertemu lagi. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jika kalian suka dengan video ini, tolong tekan tombol subscribe, like, dan tinggalkan komentar yang positif. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.